friends ya. Jadi kalau misalnya my friends dengar beberapa waktu terakhir ini berita terkait pemerintah yang memang ingin mendorong kebangkitan industri galangan kapal nasional ya. Jadi Pak Menkyu bilang bahwa ini harus disupport dan harusnya bisa lebih besar lagi gitu ya. Dan ekspektasinya mendorong banyak pengusaha itu nggak beli lagi dari luar, tapi bisa diproduksi dari dalam negeri. Jadi ini sebenarnya cukup sedikit kurang lebih cukup nyambung ya dengan berita si Petero yang sebelumnya ya. Jadi nggak berapa lama berita seperti ini ada berita Petero melakukan akuisisi. Terlepas kita belum tahu detail ya dua perusahaan tadi seperti apa detailnya, tapi ini ada hubungan dengan jasa kepelabuhanan. Nah ini kalau misalnya my friends lihat beberapa waktu terakhir ini memang ada berita terkait dengan industri galangan kapal nasional dan beberapa statement yang memang menarik kalau misalnya kita perhatikan di sini kita tahu bahwa Indonesia ini negara maritim dan kalau seandainya kita mau mendorong ibaratnya pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan mengejar target 8% dan menjaga inflasi juga tetap stabil ya. Salah satu yang memang harus dipastikan adalah dari sisi logistiknya, my friends. Dan kalau kita tahu Indonesia ini negara kepulauan dengan banyak sekali pulau yang ada, supaya tetap terjaga biaya yang lebih efisien, ini pasti akan dimulai dari logistik yang berada di laut ya, my friends. Jadi yang berhubungan dengan hal tersebut seperti industri galangan kapal ini akan menjadi salah satu hal yang cukup menarik untuk diperhatikan ke depannya. Dan ini kalau misalnya mengambil statement dari Pak Menteri di sini disebutkan bahwa kalau kita mau maju nih dari sisi industri disebutkan demand domestiknya itu harus diamankan. Dia bilang, Pak Presiden bilang ada sekitar 2.491 kapal lebih dari 25 tahun nih umurnya yang harusnya diganti. Jadi kalau tadi saya coba cek yang namanya depresiasi kan pasti kurang lebih mungkin sekitar 8 tahunan. Nanti kalau misalnya diperbaiki atau mungkin ada perbaikan gitu ya, ada penambahan beberapa tahun ke depan, tapi ketika umurnya sudah sekitar 25 tahun memang kecenderungan lebih ke arah diganti gitu my friends. Jadi yang berhubungan dengan industri pelabuhan seperti ini sepertinya akan menjadi suatu hal yang menarik nih ke depannya. Dan kalau misalnya saya tadi coba cek beberapa berita yang berhubungan dengan galangan kapal juga, ternyata di 12 Februari dari sisi Danantara pun juga bilang bahwa lagi melakukan beberapa restrukturisasi atau penggabungan-penggabungan perusahaan-perusahaan BUMN ya. Nah ini salah satunya adalah PT PAL ya, yang memang berhubungan dengan galangan kapal nih, my friends. Jadi kalau dilihat suatu hal yang berhubungan dengan industri kemaritiman, yang berhubungan dengan logistik, yang berhubungan dengan galangan kapal, ini sepertinya akan punya cerita tersendiri nih di tahun 2026. Jadi tadi cukup nyambung ya dengan PTRO. Nah, apa hubungannya sama SMDR? Jadi kalau misalnya my friends lihat dari sisi laporan keuangan yang tadi saya coba cek di bagian entitas anak SMDR itu punya PT Galangan Samudra Madura nih yang domisilinya di Bangkalan nih kalau misalnya my friends lihat dan mulai beroperasi dari tahun 2016. Jadi ya kalau ini berlanjut dari sisi dalam negeri ini disupport dari sisi pemerintah, nah salah satu yang pasti akan diuntungkan yang memang jelas-jelas sudah punya anak usaha di sini itu adalah SMDR ya kalau misalnya my friends lihat. Dan yang cukup menarik di sini kalau kalian perhatikan dari jumlah aset yang dimiliki PT Galangan Samudra Madura yang dimiliki oleh SMDR ini nilai asetnya di tahun 2024, 31 Desember 2024 itu 2,8 juta US dollar ya my friends ya. Tapi di 30 September 2025 asetnya naik sangat-sangat signifikan dari 2,8 juta menjadi 47,7 juta nih. Jadi kayaknya SMDR sudah mulai bersiap-siap ya kalau sampai diuntungkan dari sisi perbaikan regulasi yang berhubungan dengan industri galangan kapal. Dan yang menariknya lagi kalau kalian perhatikan kepemilikan dari PT Galangan Samudra Madura pun juga mengalami peningkatan nih di tahun 2024, akhir 2024 itu 51,28, tapi di tahun 2025 30 September angkanya menjadi 99,04%. Jadi sudah mayoritasnya melebihi 50% dan sekarang sudah 99%. Jadi baik lagi kalau misalnya tanya apabila insentif ini berjalan yang berhubungan dengan industri galangan kapal, salah satu yang diuntungkan yang memang punya anak usaha yang berhubungan dengan industri galangan kapal itu adalah SMDR. Dan tadi saya juga coba cek ya, kalau misalnya galangan kapal ini benar dikembangkan dan benar-benar dijagain, disupport sama pemerintah, ada juga industri yang akan diuntungkan nih. Salah satu itu adalah yang berhubungan dengan baja nih, my friends. Karena
permintaannya pasti akan besar dan ini secara tidak langsung akan menguntungkan emiten-emiten yang terkorelasi dengan permintaan bahan baku untuk pembuatan kapal dari dalam negeri seperti baja. Nah, itu